teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Jadi saudaraku rahimakumullah, bagian kedua dari surah Al-Ghasyiyah ini Allah menggambarkan tentang pentingnya kita berpikir bahwa orang-orang beriman harus cerdas. Cerdas menurut Allah dan Rasulnya adalah yaitu orang yang memikirkan hidup sudah mati. Itulah cerdas. Kata Nabi, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia bekerja untuk mempersiapkan hidup sudah mati. Itulah orang cerdas. Masya Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir. Afala yanzuruna? Apakah mereka tidak melihat ilal ibli kaifa khuliqat, kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan. Karena memang unta makhluk yang sangat aneh dan sangat luar biasa. Kita sudah bahas tadi. Yang kedua, langit tanpa tiang, tanpa retak dan tidak rusak sama sekali. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Lihatlah langit, kok bisa langit tinggi setinggi-tingginya dan tanpa tiang. Hiwairi amadin tarunaha, kata Allah. Ada langit tanpa tiang. Kok bisa setiap hari kita menyaksikannya? Seharusnya kita kagum. Tapi sayang karena manusia terlalu sering melihat langit, akhirnya dianggap peristiwa biasa. Padahal itu sangat dahsyat sekali. Yang ketiga, gunung. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Kok bisa gunung menancap? Gunung menancap. Jadi dalam ilmu pergunungan, secara ilmiah ditemukan bahwa ternyata semakin tinggi gunung, semakin dalam dia menancap ke dalam tanah. Dan gunung, dia punya akar merambat. Ayo pernah cerita pada pertemuan yang lalu bahwa di tempat kuliah Abi waktu di Pakistan, di Islamabad, itu ada sebuah gunung namanya Gunung Margala. Di kaki Gunung Margala itulah Abi kuliah. Ada masjid yang indah sekali namanya Masjid Faisal. Di situ Abi kuliah. Abi tanya ke orang Pakistan, ternyata gunung ini, Gunung Margala ini adalah kaki gunung Himalaya di India. Jadi lintas negara. Jadi gunung Himalaya yang tertinggi itu di dunia, dia punya kaki merambat sampai ke Pakistan, sampai ke Islamabad. Masya Allah. Makanya kalau satu gunung dia meletus, maka gempa, karena akarnya bergerak semuanya. Itulah peristiwa gempa. Allah berfirman, kau lihat bagaimana aku menancapkan gunung. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Lihatlah gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi, ini bumi, al-ardu. Kata Allah, kau lihat bumi. Bumi ini sebetulnya bulat. Bumi ini bulat. Tapi kok bisa merasa terhampar? Kok bisa kita di atasnya terasa terhampar? Siapa yang membuat ini semua? Kata Allah, wa ilal ardi kaifa sutihat. Kok bisa kamu merasa aman di atasnya? Seharusnya kamu miring-miring karena bumi berputar. Dan kamu naik mobil terpelanting, terlempar. Kok bisa kamu merasa aman? Seperti terhampar. Siapa yang membuat ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Sutihat artinya busitot, dihamparkan. Maka ini menggambarkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yastadilluna biha ala qudratillah, kata Allah. Maka dengan ini mereka berdalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan atas tauhidnya wa wahdaniyatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa semua ini untuk kita yakini bahwa kita hidup, kita aman, semua karena kekuasaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita punya tugas. Hei yang beriman, saudaraku semuanya, brothers and sisters, di mana Anda berada, ayo kita gunakan iman kita ini sebagai bekal. Untuk apa? Untuk kita memberikan nasihat kepada manusia yang lain supaya mereka tidak lalai. Terlalu banyak orang lalai di muka bumi ini. Karenanya kita yang beriman jangan menikmati iman sendiri. Beri nasihat kepada mereka. Terus kita jangan diam. Jumlah kita sangat sedikit. Kenapa? Karena banyak yang pasif. Kita bergerak supaya kita tidak gagal dalam hidup ini. Kita hendaklah bersungguh-sungguh bergerak membantu orang lain supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Fadzakir." Berilah peringatan. Fadzakir. Berilah peringatan. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya tugasmu memberi peringatan. Jadi kita ini, saudara-saudara, Abi Amir misalnya, Abi Amir hanya menyampaikan peringatan. Abi juga dengan ini menasihati diri sendiri supaya jangan sampai Abi ini, diri sendiri ini sesat. Kita berusaha memberikan peringatan. Fadzakir. Innama anta mudzakir. Tugasmu memberikan peringatan. Lalu Allah memberikan cara. Lasta alaihim bimusaitir. Dalam memberikan peringatan, jangan memaksa. Memberikan peringatan bukan memaksa. Hanya mengarahkan, memberikan dalil-dalil, memberikan bukti-bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pembina Aksi Surat Agam, Ustaz Amir Faisal Fat, Ketua Syariah. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bagus sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan Jadi sebuah saatnya kemerdekaan. negeri ini Dan insya Allah saat ini kita sadar mandiri betul. pangan, rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Kita ada Sekali Allah gerakan muliakan. sedekah pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para Sehingga tidak ada pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini Gerakan keluar dari Islam. rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki. Sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. kita menang sejarah Lumbung kembali. Sedekah Pangan Hebatnya bersama bangsa ACT. ini telah Semoga Allah membuktikan berkahi. kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.